Baik, sekarang sebelum Bu Neni review materi bab 1, kelas 7 itu kan materinya, kok kelas 7, maaf, kelas 8 ya kamu ini ya. Pola bilangan, ya. Pola bilangan itu biasanya berisian dengan deret. Apa itu deret? Sebenarnya ada deret aritmetika, ada deret geometri. Cuma di sini saya lihat materi di kelas 8 yang sekarang itu tidak sampai menjangkau deret aritmetika ataukah deret geometri ya. Bu Neni kemarin belum sempat menerangkan hal itu kan. Kenapa? Karena memang materimu masih materi agak dasar. Materi deret aritmetika dan deret geometri dan jumlah suku ke N, nah itu beda dengan UN ya. Jumlah suku ke N, barisan aritmetika, deret geometri, terus rumus suku ke N dan jumlah suku ke N itu adanya di SMA. Ya. Nah, apa bedanya dengan materimu sekarang? Kalau materimu sekarang itu masih ke pola bilangan dan menentukan suku ke N, ada UN-nya ya. Kadang kita disuruh mencari U ke berapa gitu kan. Nah, dari pola bilangan yang ada, kita tentukan bagaimana pola bilangannya. Apakah antara U1 yang pertama dengan yang kedua itu berapa selisihnya atau ditambah berapa. Nah, itu kalau satu tingkat, kadang sampai 2 tingkat, kadang sampai 3 tingkat. Yang agak kesulitan anak-anak biasanya itu ketika pola bilangannya tidak beraturan. Tapi ingat, kemarin Bu Nani sudah menyampaikan ada yang istilahnya itu pasti ada polanya. Seperti kemarin yang angkanya besar-besar itu masih ingat ya? Yang nomor berapa kemarin itu? Nomor 9 kalau saya nggak salah ingat. Itu ternyata hanya polanya dibagi 3. Ya toh? Nah, kemudian pesannya Bu Nani lagi bahwa Mbak Nada nanti tak latih untuk latihan soal-soal. Saya masih ingat dulu Bu Nani pernah ngirim latihan soal. Terus waktu itu Mbak Nada izin, Kak Afi juga izin. Nah, maka sekarang Bu Nani pengen kita latihan soal itu. Besok Bu Neni, kalau itu kan soalnya multiple choice ya. Kalau besok postesnya isi. Oke? Nah, sebelum ke sana tak kasih tips untuk menghadapi ulangan harian ya. Ulangan harian itu biasanya kan isi. Bu guru atau Pak guru di sekolah nanti kan menjadwalkan anak-anak hari ini kita ulangan harian, nanti dikasih soal, entah soalnya itu 10 atau berapa. Tapi kalau menurut saya efektifnya ulangan harian tidak banyak soalnya ya. Nah, kemudian tipsnya yang pertama adalah tips ketika ujian atau ulangan di sekolah ya. Ini saya khususkan matematika ya. Yang pertama adalah, kan kamu sudah belajar nih selama ini ya. Kamu yakinkan dalam hati bahwa saya sudah berikhtiar belajar dengan Bu Neni di bimbel. Tinggal besok ketika mau ulangan ya, ojo sinau terlalu banyak. Pesannya Bu Neni gitu. Kenapa? Kamu tidak perlu sinau sampai tengah malam ataukah bahkan sampai semalaman penuh koyok wayang. Sistem kebut semalam nggak perlu karena kita sudah sering berlatih. Apa yang akan harus kamu lakukan ketika ulangannya misalnya besok gitu? Kamu belajar secukupnya. Kemudian poin-poin penting saja yang kamu pahami. Ya, kalau pengen latihan soal semudah. Kasih ruang space dalam otak untuk relax. Apa gunanya? Kenapa saya selalu bilang bahwa ketika kita mau ujian di Semarang misalnya ya, besok saya ujian di Semarang CAT jam 7 pagi misalnya, untuk kerjaan, seleksi kerjaan. Ada teman saya yang menempuh tidak perlu nginep di hotel di sana atau penginapan, tapi dia memilih untuk berangkat jam 1 malam atau jam 2 malam sampai Semarang subuh. Bisa. Tapi apakah konsentrasi? Belum tentu, karena capek di jalan. Maka biasanya saya menyuruh anak-anak yang akan tes di luar kota, silahkan sehari sebelumnya untuk berangkat dulu, pastikan tempat lokasi ujiannya, kemudian fisik mental ini harus ditata. Nah, untuk ulangan harian apakah sama? Hampir sama, cuma kan kita nggak kemana-mana, hanya di kelas. Maka apa yang harus kita lakukan? Persiapan apa? Ikhtiar belajar kan sudah. Ikhtiar apa lagi? Mental. Ya, ikhtiar mental itu apa? Kamu harus tambah doa sama Allah. Terus nanti kalau pas berangkat juga ojo lali minta restu sama keluarga.
bilang sama keluarga, tolong dongake kula nggih, kula badhe ujian, mugi-mugi kula saged. Nek perlu semua disalini. Itu yang membuat keluarganya Bu Neni hampir semua juara. Contoh nyata ini ponakan Bu Neni yang sudah jadi sarjana kedokteran, sekarang profesi dokter, setiap kali mau ujian dimanapun dia, nggak di sini ya, kadang di rumah sakit mana, selalu sebelum ujian itu telepon Mbah. Sudah izin sama ayahku, tapi dia bilang, Mbah kula badhe ujian, dongakno nggih. Tante saya mau ujian, dongakno nggih, kayak gitu. Ya, semakin banyak yang mendoakan semakin baik. Kemudian yang kedua, ketika di sekolah sudah ulangan, itu artinya kamu berkompetisi dengan teman-teman. Nah, ada yang namanya peta, istilah Bu Nani, peta kepintaran. Istilah Bu Nani ya, peta kepintaran dalam satu kelas. Kamu sudah dilatih Bu Nani agak lama ya, sudah 1 semester lebih. Saya sudah merasakan Mbak Nada sudah mulai meningkat dan sudah diakui oleh keluarga, meskipun belum sampai tangga puncak. Ya memang nggak bisa sulapan dari sini kemudian mumbul wis gitu, emangnya naik opo kan, naik pesawat. Nah, tanggamu sudah mulai beranjak naik, hati-hati, terkadang kalau sudah mulai beranjak naik bisa jadi kadang turun kan gitu. Nah itu manusiawi, yang namanya orang naik turun kan fluktuatif. Tapi yang perlu diingat ini Mbak Nada adalah ketika mau tes, teman-temanmu meskipun bestimu, meskipun setiap hari misalnya kamu punya sahabat baik, tapi saran saya ketika sudah tes, dia adalah rivalmu. Apa? Rival itu apa? Sama-sama bersaing. Karena ketika sudah tes, kamu dan temanmu itu berjuang untuk apa? Masa depanmu. Ya enggak? Nah, nek kamu kemudian dia misalnya ada teman atau siapapun, aku ajari, awas orang mbak ajari, kan gue ada di koncoku misalnya, biarin aja. Kalau minta diajari jangan wayah tes, paham nggak? Gunanya selalu dibilangin gitu sama ayahnya Gunanya almarhum. Pak, koncoku kepinomen dia nggak ngarep PR pak, tapi ketika aku di sekolah bukuku diambil. Ono dulu teman saya SMP yang seperti itu, buku saya dibawa rebutan kakak kelas karena saya sudah mengerjakan dan dia belum mengerjakan, takut sama guru matematika. Apa yang dijawab sama ayah saya gimana? Bilang sama temenmu, nek mau belajar suruh ke sini, belajar kelompok di sini. Kalau dia nggak mau belajar kelompok di sini, sebelum dia menulis tanyain, kuwi gelem tak ajari tak ora? Nek gelem tak ajari, tapi nek mbok direntak aku gak mau, gak boleh sama bapakku gitu. Ya, jadi dari situ kita bisa mengamalkan ilmu tadi yang saya bilang ya. Nah, jadi nek wayah tes, kamu fokusnya apa? Ke dirimu. Karena kamu sudah membawa istilahnya apa ya, kamu kan intinya disekolahkan oleh keluarga, disekolahkan biar kamu masa depannya lebih baik kan, sampai dileskan di sini juga. Nah, ketika sudah tes, sudah kamu fokus, nggak ada gitu, orang peduli kanan kiri ibaratnya gitu loh ya, nggak usah kamu terpengaruh sama temenmu. Kamu punya jawaban A, temenmu sebelah ngintek misalnya, jawabanmu apa? Loh kok aku salah, aku sebentar aku cek gitu ya, hatimu mesti rada wah gila. Tapi menurut Bu Neni yakin dengan kemampuan ya, pokoknya aja goyah, nah kayak gitu pun jangan goyah. Ada sebuah cerita, tak ceritani sebentar. Waktu itu saya sedang seleksi sebuah pekerjaan gitu, tes CAT yang akhirnya Bu Neni bisa juara 1 sekudus ya, tes CAT itu ya. Sebelah Bu Neni itu kalau CAT kan ada kendala teknis kayak besok ketika kamu kemarin sudah pernah NPK ya, MI apa istilahnya MI, asesmen itu nggak pakai komputer kah? Pakai HP ya? Pakai laptop. Pakai laptop ya, komputer laptop itu ya. Nah, sebelah Bu Neni itu mbak, kendala teknisnya banyak. Jadi saya tuh fokus garap, sebelah ke persis ini, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, laptopnya mati lah, terus digarap ngene, kesandung kabel mati lah, dia kok sibuk sekali, habis itu passwordnya nggak bisa lah dan lain-lain. Nah seperti itu, depan saya juga mati laptopnya, komputernya gitu.
Alhamdulillah Bu Neni lancar sampai selesai. Nah seperti itu, kalau misalnya saya bantuin teman saya, misalnya manggilkan panitia, waktu saya terbuang. Ya, kalau ujian itu ada timeline waktu. Multiple choice paling tidak 1 soal 2 menit. Ini sudah sering bilang ya ini. Kalau isi berapa? Maksimal 3 menit. Kerjakan soal-soal yang mudah dulu. Yang sulit tinggal. Tinggal tapi tandai. Ingat, tandai ya. Ojo nganti kosong. Terutama isi. Nek ada soal cerita, tulislah. Diketahui. Apa yang diketahui? Ditanyakan, jawab. Kamu jawab, misalnya lali. Jadi, sesuai pertanyaan tadi, misalnya pola bilangan di atas suku ke-10 sama dengan ini. Nah, just ini. Nah, seperti itu nanti hasilnya, isinya full. 1 soal, misalnya ada 5 soal ya. Kalau bijinya 100, berarti 1 soal kan skornya 10. Isi ya ini. Lah, nek kamu misalnya nulis diketahui, ditanya jawab, itu wes untuk poin paling tidak minimal 2. Makanya saya sangat tidak setuju dengan cara anak-anak ketika belajar matematika jawabannya dijujuk. No. Ya, ngerti dijujuk enggak? Dijujukku langsung jawabannya. Misalnya saya ada pola bilangan 3, 10, sekian. Berapakah U100? Terus dia langsung jawab 80. Bener misalnya. Tapi 80 itu tekanan di gitu ya. Jadi isi itu adalah semua angka-angka yang muncul yang kita kerjakan, satu persatu kamu bisa mempertanggungjawabkan. Iki tuh angka apa, dari mana kok bisa muncul angka ini, sampai kemudian ketemu jawaban. Itu paham ya? Nah, beda dengan multiple choice, nah pilihan ganda, kamu kan diorek-orekan, makanya itu beda jauh bobotnya. Bobot nilai antara isi dengan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda ibaratnya, misalnya mentok-mentok banget, sudah dipikir kok nggak bisa gitu kan. Dipikir lagi nggak bisa lagi, terus sudah mau selesai waktu nih. Ada istilah ngitung kancing, tapi saya tidak sarankan. Ngitung kancing A, B, C, D, A, B, C, D, E. Loh, itu apa? Saya nggak pernah nyaranin itu. Saya selalu bilang sama anak-anak, kira-kira kamu mantepnya yang mana, tapi ojo dikosong. Paham ya? Terus satu lagi, untuk penghadapan ulangan harian, babmu ini masih mudah. Ya, jadi besok itu prepare mid semester ini kan nanti arahnya ke semesteran. Nah, karena waktunya itu sebenarnya tinggal nggak kerasa loh Mbak, September ke Desember itu ya. Jadi kamu banyak-banyaknya berlatih, ojo lali juga dengan bahasa Inggris ya. Pesannya Bu Neni lagi satu, nek ono bahasa Indonesia kamu nggak bisa, boleh komunikasi ke Bu Neni. Karena Mbak Nada tak persiapkan untuk TKA yang kelas 9 itu kan ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris SMP. Nah SD gak ada bahasa Inggrisnya. Nah SMA masih ada tambahan lagi untuk materi pilihan yang wajib diikuti. Gitu ya, paham ya sampai sini ya? Oke, nah sekarang kita mulai review ya.